kembali lagi di channel aku. Aku kali ini akan ngasih lihat gameplay aku lawan top 4 Warborn Storm season 1. Dan aku menang. Aku mau ngasih lihat gimana sih caranya atau gimana cara aku ngehandle musuh yang notabene ranknya lebih tinggi daripada aku, otomatis pengalamannya daripada aku. Oke, daripada banyak bicara, langsung aku bakal ngasih lihat gameplaynya. Oke. Hal yang paling penting di Warborn Storm itu adalah lihat deck lawan. Apakah deck lawan itu potensial di mid game, early game, atau late game. Dan kalau kita lihat di deck lawan kali ini, potensi dia adalah late game dan early game. Walaupun early game-nya kurang kuat sih, cuma punya satu like unit, sedangkan dia punya 3 air unit. Jadi otomatis dia bakal main late game. Oleh karenanya kita juga harus buru-buru bikin air unit supaya kita bisa counter dia lebih cepat, karena kalau main late itu cepat bikin unit yang banyak, bikin unit air yang banyak supaya kita bisa ngehandle mereka. Oke, lihat. Jadi langkah pertama yang aku lakukan adalah bikin namanya sih flash switch apa sih. Keuntungan dari hero ini adalah dia bisa ngeblink dan cooldownnya cepet bro. Jadi dia bisa ngelilingi map dengan cepat untuk nyari tahu di mana base musuh dan nyari kristal dengan cepat, karena kali ini aku mau main late game. Jadi aku butuh minimal 2 tambang kristal. Lihat. Oh, ini aku hit sendiri, auto hit. So, kita percepat aja. Nah, di sini aku bagaimana caranya ganggu dia supaya dia nggak punya tambang kristal. Jadi aku pakai hero ini untuk ngejaga dia supaya dia gak bikin tambang di sekitar, gak bikin tambah, biar ekonomi dia kurang, karena untuk late game kita butuh ekonomi yang banyak. Nah, di sini nih kita pakai perspektif dia. Lihat, dia mau bikin tambang di sini, tiba-tiba gua datang fresh dong, hancur gagal. Sedangkan gua udah punya 1 tambang. Walaupun gue sama-sama 1 tambang sih, tapi gua ganggu dia. Oke, kita lanjut aja. Lihat, gua ganggu lagi, ngeblink. Lihat kehebatan hero ini, dia bisa ngeganggu, dek hancurin lagi. Nah, dia nggak jadi kan bikin mineralnya. Dan kesalahan dia adalah dia nggak bikin mineral di belah sini bro, padahal dia punya uang. Kayaknya dia mau bikin air unit deh, karena dia nggak mau kalah, pengen cepet-cepet bikin air unit supaya nanti waktu late game dia punya air unit yang banyak. Nah, lihat, aku ganggu dia, aku kejar, aku buntutin dia kemanapun supaya dia nggak bisa bikin kristal mineral, tambang kristal miner, wah apalah itu. Oke, lihat. Nah, walaupun aku kecolongan di sini 1, tapi nggak apa-apa. Setidaknya aku lebih duluan punya 2 tambang ketimbang dia. Dan lihat, ekonomi aku lebih 3000 dan aku udah punya 2 barak air unit, dan dia juga punya 2 barak air unit. Jadi ini masih seimbang sih waktu di menit ini, belum ada ketimpangan sosial. Nah, aku mati witch. Nah, waktu mati aku bikin lagi lah supaya aku bisa keliling map, bisa ngontrol gameplaynya. Karena aku pikir dua air unit itu kurang, jadi aku mau bikin 3 air unit supaya cepet punya unit. Nah, punya Dawnbringernya, karena Dawnbringer ini semakin banyak, semakin damage kritikalnya semakin sakit bro. Lihat, udah punya. Kesalahan dia adalah
dia terlalu fokus dari tambang gua, sedangkan gua berinisiatif nyerang dia ya. Gua berinisiatif ketika gua lihat ya nih, ketika gua lihat dia ada di sini, gua cepet ke sini untuk ngincer air unitnya supaya pertumbuhan unit air unit dia itu lamban, gak cepet. Lanjut lagi, kita pakai perspektif banyak. Di sini lihat air unit dia di belah mana? Nah, air unit dia belah sini jauh. Sedangkan gua di sini gua punya kesempatan besar untuk ngacauin dia untuk ngebuat air unitnya dengan cara ngancurin barak unitnya. Jadi semakin dia punya sedikit barak unit, lama dia punya air unit, dan keuntungannya adalah saya pasti punya air unit yang lebih banyak. Ini walaupun ada pertumbuhan yang sengit, tapi dari magic card gua lebih untung. Dia punya magic card sama dia juga sama kita punya sama-sama magic card yang sama. Oh ya, di sini gua dikejar, gua lihat di sini padahal waktu menit 8 itu aku kalah, unit air aku kalah. Dia punya unit air 4 biji, sedangkan gua cuma punya 2. Tapi karena gua punya 3 barak unit, jadi gua cepet untuk ngebuat unit airnya ya, unit udara lah, air. Karena gua tahu gua bakal kalah kalau diaduin, gua back dan heal karena dia punya 3 downbringer dan 1 skeleton, sedangkan gua cuma punya 2. Ya, di sini gua udah punya 4 downbringer dan gua udah siap untuk war. Nah, di sini gua kasih lihat. Di sini gua sengaja muter ke sini, dan di sini unit dia ketinggalan 1, jadi gua bisa ngekill 1 dan dia fokus ke sini, sedangkan gua mau ngepost juga. Dan nah, gua ketemu 1, gua begal. Nah, di sini gua punya 4 downbringer, bro. Dia cuma punya 3, sebenarnya 5, tapi gua begal 1. Nah, ini gua udah mulai maaf alarm. Oke, lihat betapa cepatnya air unit aku itu tumbuh karena aku punya 3 barak air barak dan dia punya 2. Nah, dia bingung dong. Padahal dia itu perekonomian dia itu lebih banyak daripada gua karena dia punya banyak tambang. Padahal kalau di map ini kita cuman cukup punya 2 tambang aja sih. Karena kalau kita bikin banyak tambang percuma, bro. Uangnya sia-sia. 2 tambang itu cukup. Dan usahain ganggu musuh bikin tambang, itu adalah intinya. Ya. Gua nggak mau nyerang minernya karena gua lebih fokus nyerang ke air unit mereka supaya mereka tidak bisa ngerespon unit mereka meskipun mereka punya uang banyak. Ya. Dia bingung ya. Dia mau narik gua pakai unit dia, tapi gua gak tertarik untuk ngekill hero dia. Gua fokus ngehancurin barak mereka. Gua hancurin. Nah, ketika hancur kan dia gak punya barak, otomatis gak punya
unit, nggak bisa memperbarui unit dong. Nah ini kesempatan gue untuk ngancurin mengobrak-abrik base nya. Hancurin, lihat dia masih kekeh pengen bikin barak lagi, tapi gua halangin. Aduh, alarm. Gua nggak mau lihat, gua nggak mau hit apa sih namanya teh, ini teh itulah, pokoknya gua nggak bakal ngehit turret mereka, atau turret apa namanya teh, benteng mereka lah, jantung itulah, jantung game ini. Tapi gua fokus ngancurin barak-barak dulu. Nah baru gua ngancurin ini ya, karena gua udah pikir gua udah merasa aman, gua ngepush. Dan walaupun padahal dia kan bikin unit di sini, bikin barak di sini, tapi gua nggak peduli, nggak bakal ngancurin. Soalnya apa, bikin barak itu butuh waktu, bikin unit itu butuh waktu, apalagi downbringer itu waktunya 50 detik atau 60 detik. Nah sedangkan dalam 60 detik gua yakin gua bisa ngancurin base mereka. Di sini dia surrender. Dan menang deh. Segitu aja dari gue. Intinya adalah sebelum main lihat deck lawan, apakah potensi di early game, mid game, atau late game. Kalau deck lawan itu berpotensi di mid game, kita usahain bikin unit dev yang sangat ada kewalahan, dan kita juga jangan lupa juga kita bikin unit late game supaya ketika kita bisa menahan unit mid game mereka, kita bisa nge-comeback dengan unit late game kita. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih. Bye.